Hai, kenalin, saya Isna Lailatus Syifa. Saya mahasiswi semester 2 program studi tarbiyah di STAI Sabili. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu tafsir. Definisi Al-Quran, nama-nama Al-Quran dan maknanya, pendapat ulama tentang asal kata Al-Quran. Latar belakang Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadikan pedoman manusia dalam menata kehidupan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar tujuan itu dapat direalisasikan oleh manusia, maka Al-Quran datang dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, dan konsep-konsep, baik yang bersifat global maupun yang bersifat terinci, yang tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? 2. Apa saja nama-nama Al-Quran dan maknanya? 3. Bagaimana pendapat para ulama tentang asal kata Al-Quran? Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Nya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan lanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud, dan Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran memiliki fungsi lebih luas daripada kitab-kitab sebelumnya. Tulisan ini mencoba meneliti fungsi Al-Quran bagi manusia. Dengan mengambil perspektif Al-Quran dan agama Islam, penelitian menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan kepada Al-Quran sejumlah nama yang menggambarkan fungsinya. Selain itu, sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nama-nama Al-Quran dan maknanya. Nama lain Al-Quran, Hasbi Asy Asyadiki menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak nama. Nama-nama itu sendiri berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang memiliki istilah tertentu yang merujuk kepada Al-Quran. Antara lain, 1. Alkitab. Dinamakan Alkitab karena dia ditulis sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabi walam yaj'al lahu iwaja, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. 2. Al-Furqan. Sebab dinamakan Al-Furqan nama lain dari Al-Quran karena menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. 3. Al-Quran. Dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dan di dalam Al-Quran banyak mengandung kisah, perintah, larangan dalam Quran Surat Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, yang artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Pendapat para ulama. Menurut Asy-Syaukani, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibacakan dengan lisan dan dinukilkan secara mutawir. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kitab secara mutawir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Menurut Dr. Subhi Al-Salih, Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawir, membacanya termasuk ibadah. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada penghujung para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, ditransmisikan secara mutawir, menjadi ibadah dengan membacanya, dan menjadi penentang atau penguat dengan kemukjizatannya. Kesimpulan, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan lanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Al-Quran juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nama-nama lain Al-Quran: Alkitab, Al-Furqan, Al-Quran, dan masih banyak lagi. Pendapat para ulama: menurut Dr. Subi Al-Salih, Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawir, membacanya termasuk ibadah. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada penghujung para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, ditransmisikan secara mutawir, menjadi ibadah dengan membacanya, dan menjadi penentang atau penguat dengan kemukjizatannya.